Bab 381, Lauren mendapat pemukulan. Jordan memandang Ibu Marissa dan Chris sebelum berkata, "Saya ayah Chloe. Bukankah seharusnya kamu memberitahuku sebelum membawa Chloe pergi?" Petik 2. Ibu Chris mencibir dan bertanya, "Mengapa saya harus memberitahu Anda? Kamu pikir kamu siapa?" Ibu Chris jelas membenci Jordan karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki dasar dan koneksi di DC. Marissa juga mengatakan, Chloe selalu berada di sisi ibunya. Chloe harus pergi kemanapun Lauren pergi. Kenapa aku harus memberitahumu? Jordan sangat tidak senang, dan dia meminta, "Saya tidak peduli aturan bodoh apa yang dimiliki Hanks. Apapun yang terjadi, saya ingin melihat putri saya setiap hari." Ibu Chris membantah dengan keras, "Tidak mungkin. Keluarga Hanks tidak akan pernah mengizinkan orang sepertimu masuk sesukamu." Petik 2. Lupakan tentang melihat Chloe selama 3 hari ke depan. Kamu bisa memintanya lagi setelah kita menikah. Ibu Chris sangat ngotot dan keras, jadi Lauren juga tidak bisa membalas. Dia berkata kepada Jesse, "Jesse, tahan saja selama 2 hari, oke?" Jordan melirik Ibu Chris dengan tidak senang sebelum mengangguk ke arah Lauren. "Oke, aku akan mengirimmu ke sana kalau begitu." Petik 2. Lauren dan Chloe akan pindah ke rumah orang tua Chris, tetapi Jordan masih tidak tahu di mana mereka tinggal. Dia memutuskan dia harus mencari tahu alamat pasti mereka. Jordan mengendarai Jeep Lauren dan menjemputnya serta Chloe ke sebuah klaster villa bernama Royal Mansions. Tidak hanya tempatnya yang strategis dan mahal, tapi interior villanya juga top-notch. Pohon-pohon palem, dan batu-batu buatan menonjolkan keunikannya. Pasti membutuhkan bom untuk membawa pohon palem dan pisang raja yang biasanya hanya bertahan hidup di daerah tropis ke DC. Sesampainya di sebuah bungalow besar dan mewah, Jordan menepi, mengetahui bahwa itu adalah rumah orang tua Chris karena dia sudah melihat Chris berdiri di pintu. Chris berjalan mendekat dan membantu Lauren membawa barang bawaannya. Jordan juga turun dari mobil. Chris melirik Jordan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Aku tidak bermaksud membiarkanmu tinggal untuk makan malam." Jordan melihat ke villa dan mengenali lokasinya dengan cermat. "Aku juga tidak berniat masuk ke dalam." Petik 2. Jordan menyerahkan kunci mobil kembali ke Lauren dan berkata, "Aku pergi. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu." Dia kemudian melambaikan tangan kepada Chloe dan berkata, "Sayang, ingatlah untuk meneleponku ketika kamu merindukanku." Petik 2. "Oke, sampai jumpa, ayah." Chloe membawa ransel kecil, terlihat sangat menggemaskan. Jordan menatap wajah cantik Chloe dan mau tak mau mencubit wajah kecilnya lagi. Betapa menggemaskan. Sayangnya, saya tidak akan bisa melihatnya selama 2 hari ke depan. Jika Chloe dianiaya di sini, aku tidak akan mengampuni Hanks. Petik 1. "Oke, cepat masuk ke dalam. Waktunya makan." Ibu Chris berkata keras, memandang Chloe dengan sinis. Lauren melambaikan tangannya ke Jordan sebelum meraih tangan Chloe dan membawanya masuk. Setelah memasuki ruang tamu dan berjalan ke ruang makan, Chloe melihat makanan yang tersebar di meja makan. Si pelahap kecil kemudian bergegas mendekat dan mengulurkan tangannya untuk mengambil roti gulung. Namun, Chloe baru saja akan melakukannya. Ibu Chris menamparkan tangannya. "Kau sudah mencuci tanganmu. Anda meraihnya dengan mereka begitu saja. Kenapa kamu tidak punya sopan santun sama sekali?" Tanda tanya petik 2. Ibu Chris mengecam Chloe dan mulai menceramahinya. Kali ini pukulannya begitu keras sehingga Chloe langsung mulai terisak dengan air mata berlinang. Lauren bergegas dan memeluk Chloe. "Chloe, jangan menangis. Ayo cuci tanganmu. Anda hanya boleh makan setelah mencuci tangan. Sudahkah kamu lupa?" Lauren membawa Chloe untuk mencuci tangannya sebelum duduk di kursi. Chloe mencoba mengambil roti gulung dengan tangannya lagi, tetapi Ibu Chris menghentikannya lagi. Tidak ada yang diizinkan makan sebelum semua orang duduk. Petik 2. Ternyata ayah Chris masih ada di atas. Seorang pelayan naik ke atas untuk mengundangnya turun. Segera, seorang pria parubaya yang tinggi dan mendominasi berjalan menuruni tangga. "Lauren ada di sini." Pria itu mengangguk pada Lauren, tersenyum. "Halo, Paman Dominic," sapa Lauren dengan hormat. Dia tahu Hanks mendapatkan kejayaan mereka saat ini, terutama karena ayah Chris, yang memiliki status tinggi di DC. Setelah ayah Chris duduk, Ibu Chris berkata, "Lauren, jangan makan dulu. Ambil semangkuk sup untuk kita masing-masing." Lauren bertanya, "Apakah tidak ada pembantu di sini?" Petik 2. Di keluarga Howard, para pelayan biasanya yang menyendok sup dan lainnya.
Keluarga Heng kaya dan cukup kuat untuk memiliki banyak pelayan. Lauren tidak perlu melakukan itu sama sekali. Ibu Chris berkata, ini adalah aturan keluarga kami. Menantu perempuan harus menyajikan sup dan Anda harus melakukannya untuk setiap kali makan ketika Anda tinggal bersama Chris di masa depan. Anda harus menyajikan makanan untuknya. Pada saat ini, Chloe tiba-tiba menyela, ayah selalu yang menyajikan makanan kita di tempat ibu. Ibu Chris berpunuk dingin dan berseru, ayahmu adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Hans? Karena dia kompeten, tentu saja dia harus menyajikan makanan. Chloe langsung berargumen, ayahku sangat kompeten. Petik 2. Orang tua Chris langsung mengerutkan kening. Lauren tidak ingin membuat keributan begitu mereka masuk, jadi dia dengan cepat berkata, oke, aku akan menyajikan makanan. Petik 2. Lauren memberi masing-masing orang tua Chris dan Chris semangkuk sup, lalu satu untuk Chloe. Dia kemudian mulai makan. Keluarga Heng sangat pilih-pilih dan memiliki persyaratan ketat untuk makanan mereka, yang mungkin menjadi alasan untuk sosok mereka yang kuat. Kamu tidak diizinkan membuat banyak suara saat kamu makan. Ibu Chris mengecam Chloe dan mulai menceramahinya. Chloe, yang polos, naif, dan senang tersenyum. Dia segera mulai takut dan tidak berani makan, tertawa, atau berbicara keras. Suasana itu membuat Chloe merasa tercekik. Lauren, kamu tidak perlu mencuci piring. Datanglah ke kamarku. Saya punya sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Petik 2. Kata Ibu Chris kepada Lauren setelah selesai makan. Lauren mengikuti Ibu Chris ke kamarnya, dan setelah duduk, Lauren bertanya, petunjuk apa yang Anda miliki, Bibi? Petik 2. Ibu Chris memiliki ekspresi serius di wajahnya dan dia sama sekali tidak seperti ibu yang baik hati. Dia berkata dengan dingin, aku ingin kamu melahirkan 2 putra dalam waktu 3 tahun setelah menikahi Chris. Petik 2. Ini sekotak tablet asam folat. Bawa mereka. Lauren tampak ditegur dan dia berseru, Bibi Marissa, apakah Chris dan aku punya anak atau tidak dan berapa banyak yang kita miliki, harus diputuskan oleh kita, bukan? Maaf aku tidak bisa menerima permintaanmu ini. Memukul. Melihat bahwa Lauren memiliki keberanian untuk menolak, Ibu Chris menamparkan wajah Lauren. Ibu Chris lebih kuat dari rata-rata wanita parubaya, jadi tamparan itu sangat keras. Ibu Chris berkata dengan marah, Lauren Howard, jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sesukamu di rumah kami, hanya karena kamu adalah cucu perempuan Martin Howard. Petik 2. Kamu harus melahirkan bahkan jika kamu tidak mau. Bab 382, ayahku bukan orang baik-baik saja. Lauren tidak menyangka akan menerima tamparan dari calon ibu mertuanya ketika dia bahkan belum secara resmi menikahi Chris. Bahkan ketika seorang gadis dari keluarga biasa akan diperlakukan dengan hormat dan sopan oleh orang tua tunangannya ketika dia pergi ke rumahnya untuk kunjungan singkat. Selain itu, Lauren berasal dari musik yang terhormat, namun, Ibu Chris benar-benar memiliki keberanian untuk menamparnya. Lauren jarang melemparkan bebannya sebagai pewaris Howard, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyebutkannya. Saya setidaknya seorang Howard. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tidak takut aku akan memberitahu keluargaku tentang itu? Petik 2. Namun, Ibu Chris berpunuk dingin dan berseru, jangan mencoba mengintimidasi saya dengan keluarga Anda. Sejujurnya, aku memberimu tamparan itu atas nama ibumu. Petik 2. Bajingan Jordan Stelle itu memukuli saudaramu sampai menjadi lumpuh. Dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi di masa depan. Ibumu sangat tertekan sehingga dia bahkan tidak bisa tidur di malam hari. Namun, Anda semua mesra dengan pelakunya sepanjang hari. Petik 2. Sebelum datang ke sini, ibumu secara khusus menginstruksikan saya untuk mengajari Anda dan membuat Anda masuk akal. Petik 2. Ibu Lauren, Marissa, selalu lebih mencintai dan menyayangi Brad karena Brad lebih penurut daripada Lauren. Karena Lauren dengan lancang memutuskan untuk menjaga bayinya dan melahirkannya, Marissa sangat kecewa, dan hubungan mereka menjadi sangat tegang. Mata Lauren dipenuhi air mata. Dia tidak menyangka bahwa ibu, yang paling dia hormati, akan benar-benar memperlakukannya dengan cara seperti itu. Ibu Chris mengejek, gadis, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidak heran ibumu sangat marah padamu. Anda sangat murah hati, iya. Saya mendengar bahwa Anda dan saudara Anda sangat dekat. Tidakkah kamu membenci Jordan karena memukuli saudaramu dan menyebabkan kakinya terluka? Sungguh gadis yang tidak berperasaan dan tidak setia. Lauren merasa sangat sedih.
Bagaimana mungkin dia tidak sedih karena kakaknya terluka? Namun, orang luar tidak tahu bahwa Brett adalah orang yang membuat Jordan menjadi istri selingkuh. Mengingat latar belakang dan kemampuan keluarga Jordan, Brett akan mati dan tidak hanya kakinya yang lumpuh, jika Lauren tidak berlutut untuk memohon belas kasihan. Oleh karena itu, Lauren tidak bisa menyalahkan Jordan untuk itu dan sebaliknya, harus berterima kasih padanya karena menyelamatkan nyawa Brett. Menatap Lauren dengan merendahkan, Ibu Chris berkata, tetaplah di kamar ini sampai kamu mengetahuinya. Kalau tidak, kamu bisa melupakan makan malam-malam ini. Setelah mengatakan itu, Ibu Chris berjalan keluar dan menginstruksikan kedua bawahannya yang berdiri di luar pintu, awasi pintunya. Lauren tidak diizinkan keluar tanpa izin saya. Ya, pada saat ini, kebebasan pribadi Lauren dibatasi, dan begitu pula dengan Chloe. Seorang wanita parubaya berusia 50-an sedang mengajar Chloe membaca keras-keras dan melafalkan aturan Hangs. Misalnya, ketika dia melihat para tetua keluarga Heng, dia harus berinisiatif untuk menyapa mereka. Dia juga tidak diperbolehkan makan sebelum semua orang makan. Dia juga tidak diperbolehkan membuat suara saat makan. Setiap minggu, dia harus menyiapkan pertunjukan bakat untuk para tamu penting yang diterima keluarga Hangs. Dia juga harus mengingat nama setiap orang yang dia temui, dan pastikan untuk tidak salah menyebut nama mereka saat mereka bertemu lagi. Butuh 1 jam bagi Chloe untuk menyelesaikan membaca aturan-aturan keras itu. Saya selesai. Bisakah aku pergi mencari ibu sekarang? Chloe telah menghafal dan membaca aturan selama 1 jam. Meskipun dia baru saja makan, dia benar-benar kering saat ini. Namun wanita parubaya itu sangat galak dan sombong. Dalam 1 jam terakhir, dia telah mengoreksi kesalahan Chloe dan membuat Chloe takut padanya. Untungnya, Chloe diajar dengan baik oleh Lauren. Jika dia menjadi anak manja, dia akan membuat ulah dan duduk di tanah alih-alih menghafal aturan bodoh itu. Namun, Chloe memiliki daya tahan yang lebih baik daripada anak-anak lain seusianya. Chloe, keluarlah. Chris tiba-tiba memanggil Chloe. Pada saat ini, dia sedang merokok di halaman dan melamun. Pikirannya dipenuhi dengan adegan Lauren mencium Jordan tempo hari. Dia adalah seorang chauvinis pria yang sombong. Namun, tunangannya berinisiatif untuk mencium pria lain sebelum mereka menikah. Lebih buruk lagi, cinta Lauren pada Jordan begitu mengakar sehingga bahkan cuci otak yang berlangsung selama 3 hari pun tidak berhasil. Di masa depan, Lauren mungkin hanya tidur dengan Jordan. Jordan terkutuk itu. Chris sudah merokok 4 batang berturut-turut, dan setiap kali dia memikirkan Jordan, dia ingin mengulitinya hidup-hidup. Paman Dominic. Chloe berjalan di luar halaman dengan patuh dan berhenti di depan Chris. Dia kemudian memanggilnya. Chris memandang Chloe, apel yang indah di mata semua orang. Namun, matanya penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bagaimana kamu begitu cantik, bajingan kecil. Chris melampiaskan semua kebenciannya pada Jordan pada putrinya, Chloe. Dia membuang rokoknya dan berkata kepada Chloe, Chloe, mulai sekarang, aku akan menjadi ayahmu dan kamu akan menjadi Heng. Terlepas dari jenis kelamin, semua keturunan Heng harus belajar seni bela diri dan bergabung dengan militer. Ini adalah tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus mulai berlatih seni bela diri juga. Petik 2. Chloe begitu naif dan polos sehingga dia pikir itu sesuatu yang menyenangkan dan segera bertepuk tangan dengan gembira. Tentu, ayahku berkata bahwa dia akan mengajariku seni bela diri juga. Ayah benar-benar mengesankan. Dia telah membunuh seekor cheetah sebelumnya. Omong kosong. Chris menjadi murka saat melihat Chloe memuji Jordan. Chris telah pergi ke berbagai tempat yang keras di dunia dan telah menyaksikan berburu cheetah dengan matanya sendiri. Dia melihat cara cheetah berlari seperti mobil sport dan bertarung dengan agresif. Sampai hari ini, dia masih bergidik setiap kali dia memikirkan adegan mulut cheetah berlumuran darah segar. Ketika kamu melihat cheetah dengan mata kepala sendiri, kamu akan tahu bahwa ayahmu adalah sampah yang hanya tahu meniup trompetnya. Chris berseru dengan putus asa. Chloe mengerutkan kening dan berseru, tidak, ayahku tidak akan membual atau membohongiku. Huff. Tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun, Chris berkata, sekarang, mulailah belajar untuk masuk ke kuda-kuda. Arahkan kaki Anda keluar 15 derajat dan perlahan jongkok. Kemudian, putar jari-jari kaki Anda ke depan, turunkan berat badan Anda, dan jongkok lagi. Letakkan tangan Anda ke depan dengan telapak tangan menghadap ke tanah. Oke, tetap di posisi ini.
Jangan bergerak selama setengah jam. Chris sebenarnya meminta seorang gadis berusia 4 tahun untuk tetap dalam posisi kuda selama setengah jam. Chloe adalah gadis yang relatif kurus yang kekuatan fisiknya sama dengan anak rata-rata. Tidak mungkin dia bisa bertahan selama setengah jam. Dalam beberapa menit, Chloe merasa lelah dan sikapnya tidak lagi standar. Chloe memiliki persyaratan yang sangat ketat. Begitu tindakan Chloe tidak standar, dia akan dengan paksa mencoba memperbaiki postur tubuhnya. Perlahan-lahan, kaki Chloe gemetar, dan dia hampir kehabisan tenaga. Paman Chris, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bolehkah aku istirahat sebentar? Chloe memohon dengan menyedihkan. Chris berkata dengan marah, ini hanya sebentar dan kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayahmu tidak berguna, jadi kamu sama lemahnya. Chloe, yang telah disiksa secara fisik dan mental sejak dia tiba di rumah Hanks, tidak tahan lagi. Dia menangis dan berteriak, ayahku tidak berguna. Ayahku bukan orang yang tidak berguna. Bab 383, Permohonan Putri. Jordan menghabiskan setiap hari bersama Chloe dalam 2 minggu terakhir dia berada di DC. Perasaan dan ketergantungan Chloe padanya telah tumbuh semakin kuat. Karenanya, ketika Chris menghina Jordan dan menyebutnya tidak berguna, Chloe menangis sambil berteriak sekuat tenaga. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatakan itu tentang ayahnya. Meskipun Chloe masih muda, dia memiliki tekad yang kuat karena dia tidak ingin orang lain menghina ayahnya atau mempermalukannya. Chloe, yang awalnya benar-benar kehabisan energi, memaksa dirinya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya dan memantapkan dirinya dalam posisi kuda. Dia terus berkata pada dirinya sendiri, saya putri ayah. Saya pasti bisa melakukannya. Aku tidak bisa mempermalukan ayah. Chris berpunuk dingin dengan jijik. Waktu berlalu, menit demi menit, detik demi detik. Chloe sudah dalam posisi kuda selama lebih dari 10 menit dan kakinya sudah lama gemetar tanpa sadar. Namun, dia masih menahan napas dan bertahan. Satu-satunya alasan ketekunannya adalah kenyataan bahwa dia adalah putri Jordan. Dia tidak ingin orang lain memandang rendah mereka. Bagaimanapun, Chloe masih seorang gadis kecil. Beberapa waktu kemudian, mata Chloe tiba-tiba berguling ke belakang dan dia pingsan, sehingga jatuh ke tanah. Dentang, Chloe jatuh ke tanah. Memang, putri pecundang adalah pecundang juga. Anda benar-benar pingsan saat melakukan kuda-kuda. Seseorang, kemarilah. Petik 2. Chris memanggil. Pelayan setengah baya berjalan keluar dan menepuk Chloe untuk membangunkannya. Pada titik ini, Chloe tidak bisa lagi berdiri dan kakinya benar-benar tidak berdaya, karena dia akan jatuh begitu dia berdiri. Chloe menangis. Karena selama dia hidup, dia telah dimanjakan oleh ibunya dan tidak pernah mengalami perlakuan buruk seperti itu sebelumnya. Aku ingin pulang dan mencari ibu dan ayah. Petik 2. Chloe berteriak sambil menangis. Chris sangat kesal. Berhentilah menangis dan enyahlah kembali ke kamarmu. Tempat ini adalah rumahmu mulai sekarang dan seterusnya. Petik 2. Dia kemudian berkata kepada pelayan, bawa dia ke kamarnya. Ya, Chloe menolak untuk pergi dan dia juga tidak mungkin pergi. Mengetahui bahwa dia adalah anak haram yang dimiliki Lauren dengan pria lain, pelayan itu juga memiliki sikap yang sangat bermusuhan. Dia mulai menyeret Chloe pergi dengan paksa. Sambil diseret dengan enggan, Chloe menangis dan berseru, "Bu! Mama!" Lauren segera keluar dari kamar saat mendengar Chloe menangis. Namun, begitu dia keluar, dia dihentikan oleh 2 pria. Nona Lauren, Anda tidak bisa keluar kecuali Anda menyetujui permintaan Nyonya. Lauren menjadi marah dan berteriak, pergilah. Aku akan melihat putriku. Pengawal itu masih menolak untuk melepaskannya. Tolong jangan mempersulit kami. Lauren sangat tertekan dan khawatir tentang Chloe sehingga dia mencoba memaksa keluar, hanya untuk dibawa kembali ke kamarnya oleh 2 pengawal secara paksa. Pintu kemudian ditutup. Selama 4 tahun terakhir, Lauren tinggal bersama Chloe sendirian, jauh dari keluarganya. Chloe sangat berarti baginya sama seperti hidupnya. Dia bisa tetap tenang setiap saat, tetapi tidak ketika putrinya terluka. Dia bisa melakukan apa saja demi putrinya. Pada saat ini, Lauren sangat marah dengan fakta bahwa Hanks memiliki keberanian untuk melakukan itu padanya meskipun dia adalah seorang Howard. Lauren segera mengangkat telepon dan menelepon kakeknya untuk mengadu kepadanya sehingga dia bisa mencari keadilan untuknya. Mengingat status Martin di DC hari ini, seluruh keluarga Hank harus berlutut untuk meminta maaf kepada Lauren selama dia memberi perintah. Namun, Martin tidak menjawab telepon.
Dia tahu bahwa orang tuanya terlalu mencintai Brett dan masih membencinya atas apa yang terjadi padanya, jadi dia tidak menelepon mereka. Dia memikirkan Jordan, ayah Chloe. Karena Chloe telah dianiaya, dia seharusnya menjadi orang pertama yang dia hubungi. Namun, dia tidak bisa memanggilnya. Dia tahu situasi Jordan saat ini dan sadar bahwa dia tidak akan mampu menangani Hanks sendirian sehingga dia akan menyakitinya dengan memintanya untuk datang. Karena itu, Lauren memilih untuk memanggil saudara laki-lakinya, Brett, yang selalu tidak kenal takut dan berbagi hubungan dekat dengannya. Pada saat ini, Brett masih dirawat di rumah sakit. Segera setelah panggilan itu dijawab, Lauren segera berkata dengan mendesak, Brett, kirim seseorang ke rumah Hanks untuk menyelamatkan saya dan Chloe. Mereka memukuli saya dan mengunci saya di kamar. Chloe telah menangis, saya tidak tahu apa yang telah mereka lakukan padanya, tetapi saya benar-benar khawatir. Dia belum pernah mengalami penderitaan sebelumnya. Petik 2. Mendengar ini, Brett menjadi marah. Apa? Hanks benar-benar kurang ajar. Beraninya mereka memukulmu dan Chloe. Aku akan mengirim seseorang untuk menyerbu rumah mereka. Petik 2. Brett selalu membenci Hanks meskipun mereka memang sangat kuat. Meskipun Lauren belum secara resmi menikahi Chris, mereka sudah sangat tua untuk melakukan hal seperti itu padanya. Mereka mungkin akan melecehkan Lauren dan Chloe sampai mati setelah pernikahan resmi mereka pada tanggal 1 April. Brett memerintahkan, kirim seseorang ke Hanks untuk membawa Lauren dan Chloe pulang. Petik 2. Sialan, jika kakiku tidak terluka, aku akan pergi sendiri untuk memukuli Chris Hanks sampai wajahnya bengkak. Segera, bawahan Brett segera mengatur agar orang-orang pergi ke rumah Hanks. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali lagi. Brett bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Bukankah saya memberitahu Anda untuk secara pribadi membawa beberapa orang ke sana? Kenapa kamu kembali? Apakah keluarga Hank menolak untuk membiarkan mereka pergi? Bawahannya menjawab, tidak, Tuan Howard, kami dihentikan oleh petugas Clyde bahkan sebelum kami mencapai tempat Chris Hank. Petik 2. Segera, seorang pria jangkung dan kekar yang berusia sekitar 40 tahun masuk. Dia adalah Clyde, bawahan Martin yang paling cakap. Dia sering digambarkan sebagai luar biasa oleh Martin. Meskipun dia adalah bawahan Martin, dia sangat banyak akal dan memiliki hubungan dengan polisi dan triad. Clyde, mengapa Anda ingin menghentikan orang-orang saya pergi ke Hanks? Tanya Bram bingung. Clyde tersenyum dan menyapa Brett lalu berkata, Tuan Howard, ini perintah kakekmu. Brett bingung. Kenapa kakek menghentikanku? Tanda seru. Apa dia akan membiarkan Hanks menggertak Lauren? Clyde berkata, Tuan Howard Sir, mengatakan bahwa Anda tidak boleh mengirim siapapun ke Hank, atau itu akan dianggap sebagai provokasi ke Hanks. Sekarang pernikahan mereka sudah dekat, Tuan Howard Sir, tidak akan membiarkan Anda melakukan sesuatu yang akan mempengaruhi perdamaian antara kedua keluarga. Petik 2. Brett sangat marah. Dalam hal ini, aku memerintahkanmu untuk membawa Lauren dan Chloe kembali dari Hanks. Bukankah kakek selalu mengatakan bahwa kamu luar biasa dan brilian seperti jenderal kuno yang kuat? Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah tank. Pergi bunuh mereka. Clyde terkekeh dan berkata, maaf, tapi aku hanya menerima perintah dari kakekmu. Kamu tidak bisa menyuruhku berkeliling. Petik 2. Selain itu, Tuan Howard, Anda menyanjung saya. Hanks terlalu kuat. Saya khawatir saya tidak akan bisa masuk, bahkan jika saya mencoba menerobos masuk. Petik 2. Aku di sini untuk memberitahumu untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik di rumah sakit. Keluarga Hank tidak akan berani melakukan apapun untuk menyakiti Nona Lauren. Yakinlah, yakinlah, kakiku. Brett mengutuk dengan marah. Jejak ketidaksenangan muncul di wajah Clyde. Bab 384, menerobos ke rumah Hank sendirian. Meskipun Clyde adalah bawahan Martin, dia adalah sosok yang cukup besar dan dihormati di negara ini, di luar keluarga Howard. Fakta bahwa Brett berbicara kepadanya dengan sangat kasar ketika dia masih junior membuat Clyde sangat kesal. Bawahan Brett, yang mengetahui kekuatan Clyde, buru-buru berkata kepada Clyde, tenang, Tuan Howard hanya bingung. Dia tidak berarti apa-apa lagi. Clyde berpunuk dengan dingin dan pergi. Setelah Clyde keluar dari bangsal, bawahannya berkata dengan bingung, Tuan Howard, Clyde selalu jauh dari DC dan tidak pernah muncul dengan mudah. Kenapa dia tiba-tiba kembali ke DC hari ini? Petik 2. Brett juga bingung. Iya, orang ini adalah kartu as kakekku.
Dia biasanya kembali hanya ketika sesuatu yang besar terjadi di DC. Bawahannya sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kurasa aku mendengar seseorang mengatakan bahwa ada keributan di bandara barusan. Tentunya dia tidak ada di sini karena ini, kan? Petik 2. Itu mungkin. Brad tidak ingin memikirkannya untuk saat ini. Lupakan saja. Masalahnya sekarang adalah kita harus membawa adikku dan Clue keluar dari rumah keluarga Hank. Petik 2. Antek itu juga ditempatkan di tempat. Kakekmu tidak setuju untuk membiarkan kami pergi dan merebut mereka. Siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk membawa Nona Lauren keluar? Petik 2. Mengapa kita tidak membiarkan Nona Lauren menderita selama 2 hari? Bagaimanapun, dia harus secara resmi menikah dengannya cepat atau lambat. Hanya masalah waktu sebelum dia harus menerima aturan mereka. Petik 2. Brad kehilangan kesabaran dan menamparkan wajah bawahannya. Bajingan. Tidak ada yang bisa membuat saudara perempuan saya berkorban dan menderita demi kebaikan yang lebih besar di dunia ini. Menurut Chris Hank siapa dia? Hanks yang menjengkelkan pasti menempatkannya di tempat karena mereka kesal karena dia melahirkan anak Jordan. Oh benar, Jordan Stelle. Petik 2. Brad tiba-tiba teringat Jordan. Karena keadaan, dia tidak bisa mengirim pasukan Howard untuk menyelamatkan Lauren dan Clue, dia tidak punya pilihan selain mengirim Jordan. Brad sangat enggan menelepon Jordan. Dia masih dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidur selama berhari-hari sekarang, semua berkat Jordan. Namun, demi Lauren, dia akhirnya tetap menelepon Jordan. Saat ini, Jordan yang berada di sebuah hotel dekat rumah Lauren terkejut menerima telepon Brad. Kenapa dia memanggilku? Jordan menjawab panggilan itu dengan sedikit kebingungan. Halo, Brad tidak melontarkan omong kosong, juga tidak memarahi Jordan, tetapi dia menyebutkan tentang melukai kaki Brad. Dia berkata dengan lugas, Jordan, putrimu sekarang akan disiksa sampai mati oleh Chris, dan saudara perempuanku juga dipukuli dan dikurung oleh mereka. Petik 2. Jika kamu laki-laki, pergilah ke Hanks sekarang dan bawa adikku dan Clue keluar. Jordan juga langsung gugup. Apa katamu? Apa yang terjadi dengan Clue? Tanda seru. Petik 2. Brad tidak tahu persis situasinya dan karenanya, hanya membuatnya terdengar lebih serius. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa Chris Hank? Tunangannya punya anak dengan pria lain. Dia bisa memiliki sikap yang baik. Clue sekarang menangis sangat keras hingga suaranya menjadi serak. Semakin dia menangis semakin Hanks memukulnya. Dia dianiaya justru karena ayah yang tidak kompeten sepertimu. Jordan mengepalkan tinjunya. Hampir meledak. Clue adalah bagian dari Jordan dan orang yang paling dia hargai. Dia imut dan cantik, seperti bidadari yang turun ke bumi. Jordan benar-benar mencintainya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Namun, Jordan juga khawatir bahwa itu mungkin jebakan Brad untuk memancingnya menghadapi Hanks, untuk membalas dendam atas tembakan yang dideritanya. Jordan berkata, Brad Howard, sebaiknya kau tidak berbohong. Aku benci dibohongi. Brad berteriak, kuharap aku bisa menembakmu mati. Bisakah saya punya waktu untuk berbohong kepada Anda? Jika kakek saya tidak menghentikan orang-orang yang saya kirim untuk menyelamatkan mereka, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memanggil Anda. Keluarga Hanks hanya berperilaku sangat menjengkelkan dan melanggar hukum karena kakek saya sudah lanjut usia dan menderita penyakit cerebrovaskular, jadi hari-harinya dihitung. Selain itu, generasi kedua Hanks bekerja lebih baik daripada ayahku. Jordan, percaya atau tidak, itu putrimu. Jika Anda dapat menerima putri Anda dilatih seperti anjing oleh Hanks, sesuaikan dengan diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, Brad menutup telepon. Di dalam bangsal, bawahannya membawa segelas air ke Brad yang marah dan berkata, Tuan Howard, Jordan sendirian. Dia tidak bisa menerobos masuk ke rumah Hanks kecuali dia memanggil pesawat berbentuk UFO itu. Tapi kakekmu telah mengeluarkan perintah agar UFO dimusnahkan pada kesempatan pertama setiap kali muncul lagi. Petik 2. Brad meneguk banyak air, dan berkata dengan tatapan datar di matanya, meskipun aku tidak menyukai Jordan, aku harus mengakui bahwa jika hanya ada satu orang yang bisa membawa adikku keluar dari rumah Hanks, dan itu adalah Jordan Stelle. Petik 2. Jordan keluar dari hotel secepat mungkin. Dia tahu bahwa Brad tidak berbohong padanya, dan tidak ada alasan baginya untuk menipu dia menggunakan Lauren, saudara perempuannya, dan Clue. Begitu dia melangkah di jalan, seorang pengemudi wanita kebetulan keluar dari Volkswagen Golf putih dan menghentikan Jordan ketika dia melihatnya.
Hei, tampan, aku tidak bisa mundur dengan baik. Bisakah Anda membantu saya memundurkan mobil saya ke tempat parkir? Jordan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan sebaliknya, masuk ke dalam Volkswagen putih. Pengemudi wanita itu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Terima kasih, tampan. Sepertinya masih banyak orang baik hari ini. Sementara pengemudi wanita memuji Jordan, dia menginjak pedal gas dan langsung mengusir mobil itu. Pengemudi wanita itu berkedip dan membeku selama 5 detik penuh sebelum mogok dan berteriak sambil berlari, "Seseorang mencuri mobilku." Jordan mengendarai mobil Volkswagen secepat mungkin dan tiba di villa keluarga Hanks. Karena itu adalah salah satu tempat tinggal paling mewah di DC, keamanannya juga sangat ketat. Pengunjung tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Jordan sangat kesal, dan dia terus membunyikan klakson pada petugas keamanan agar dia membuka pintu. Petugas keamanan juga keluar dan berkata kepada Jordan, "Kamu bukan penduduk di sini, kan? Anda ingin memasuki perkebunan ini dengan mobil yang buruk." Petik 2. Jordan mengulurkan tangan kirinya dan meraih petugas keamanan. Menekannya ke kaca spion, dia menuntut dengan keras, "Buka pintu untukku segera." Ini adalah pertama kalinya penjaga keamanan bertemu dengan orang yang begitu kejam. Karena takut, dia buru-buru menekan remote control, membuka pintu, dan membiarkan Jordan masuk. Setelah itu, petugas keamanan segera kembali ke dalam rumah dan mengambil intercom untuk memberitahu yang lain, ada Volkswagen Golf putih menerobos masuk. "Kawan, segera keluar untuk menghentikannya." Jordan dengan cepat melaju ke Villa Hanks dan begitu dia keluar dari mobil, dia dihentikan oleh penjaga gerbang. "Kamu di sini untuk apa?" Jordan berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat putriku." "Minggir," penjaga di gerbang berkata, lelucon sekali. "Apakah Anda tahu bahwa ini adalah Villa Hanks di DC? Apakah Anda pikir Anda dapat melihat orang-orang di dalam sesuka Anda?" Cepat dan tersesat. Sebelum penjaga selesai berbicara, Jordan sudah menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. "Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk melihat putriku." Bab 381